Oke, baik teman-teman semuanya, mohon maaf sekali saya akan membahas dua berita. Yang pertama adalah mengenai kenaikan gaji UMR Korea di tahun depan. Ini sekarang lagi rame soalnya bagi para kalangan pekerja, baik orang Korea sendiri, bekerja kantoran, dan dimanapun itu. Jadi ini bagus untuk saya share ke teman-teman semuanya mengenai semuanya yang mau bekerja di Korea ataupun yang sudah di Korea Selatan. Menetapkan angka lebih dari 10.000 won atau 100.000 per jam gitu ya. Angka ini merupakan peningkatan terbesar sebesar 170 won atau 1,7% dari tahun sebelumnya. Yang mana waktu itu sekitar 9.800 won atau 100.000 rupiah per jam. Ini naik menjadi 100.000 rupiah per jam untuk penghasilan ataupun UMR tahun depan ya. Nah, dengan upah ini hari ini di seluruh media Korea itu lagi in banget, lagi ramai dibahas mengenai UMR Korea. Jadi Korea itu kan negaranya kan, kalau UMR itu satu kota, tapi satu negara, yaitu UMR yang sama. Mau di Seoul, di Busan, di Jeju, di Daegu, semuanya sama UMR-nya. Kalau di kita itu kan beda-beda nih. UMR Jakarta sendiri, UMR Bandung sendiri, UMR Semarang sendiri. Kalau di Korea itu sama, serupa. Jadi itu yang sekarang lagi ramai. Jadi ada banyak sekali ya pihak yang mendukung hal ini. Jadi beberapa perwakilan dari buruh ini memprotes, ada juga yang mana menganggap kenaikan ini terlalu rendah. Ada juga yang pokoknya biasa lah ya, pro kontra di anggota Dewan Korea sana. Tapi intinya untuk dari para buruh mengusulkan 12.000 atau 120.000 per jam. Ini dari kayak komunitas buruh ataupun karyawan di Korea. Tapi ini masih menjadi perdebatan, tapi intinya tahun depan akan naik. Kenaikan ini menjadi tonggak penting sejak Korea Selatan pertama kali ya memperkenalkan sistem upah minimum pada tahun 1988. Ini sebagai perbandingan upah yang mana minimum melampaui 5.000 won pada tahun 2014. Sekarang di media-media di sini atau di yang lain gitu ya, ini memang lagi membahas hal ini karena hari ini rapatnya lagi seru banget. Jadi kenaikan sekitar 1,7% merupakan, ada yang bilang ini terkecil, ada yang bilang bla 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 seperti itu. Tapi untuk tahun depan ini untuk statistik kenaikan gaji itu gede banget. Jadi bisa dibilang untuk kawan-kawan seluruh para pekerja, mohon maaf ya bagi teman-teman, itu cukup banyak ya, betul lebih dari 25 juta rupiah untuk per bulan ya. Ini angka yang cukup signifikan sekali. Jadi setelah penetapan ini, Kementerian Tenaga Kerja itu yang diharuskan mengumumkan acara resmi pada tanggal 5 Agustus agar bisa mulai berlaku pada awal tahun 2025. Jadi ada banyak ya, jadi pihak buruh gitu dan juga manajemen ini masih memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan resmi terhadap upah minimum baru ini. Ini sekarang lagi menjadi perdebatan ya, jadi kalangan pengusaha, kalangan karyawan, terus juga dari banyak pihak lain. Jadi ini tentunya sampai tanggal 5 nanti di bulan depan. Nah, komisi akan diminta untuk mempertimbangkan kembali tarif tersebut ya. Jadi meskipun hingga saat ini belum ada pertimbangan ulang seperti itu, tapi intinya dari semuanya, dari beberapa media, semuanya ini banyak sekali yang menyambut positif kenaikan gaji tahun ini. Ada yang menganggap terlalu kecil, ada yang menganggap ini kurang gede, dan sebagainya. Berikutnya untuk perwakilan dari Konfederasi Serikat Buruh Korea atau KCTU ini yang dikenal lebih militan ya dibandingkan serikat pekerja lainnya, ini mengecam keputusan ini dan menyatakan kurang setuju. Jadi maunya itu lebih besar kayak gitulah ya. Jadi 4 dari 9 anggota buruh yang hari ini ya yang berafiliasi dengan KCTU ini atau kayak di komunitas begitu ya, atau perwakilan ini untuk lebih supaya lebih naik lah kayak gitulah ya. Jadi seperti itu. Dan ada banyak sih sebetulnya berita-berita hari ini. Nah teman-teman, hari ini ya ini lagi ramai soalnya dibicarakan gitu mengenai upah kenaikan gaji di tahun depan ya. Ini usulan sebesar 10.120 won ya. Ini naik 1,7%. Berarti sekitar menjadi 100 berapa itu? 110.000 atau berapa gitu ya per jam. Ini angka yang cukup banyak. Ini di luar jam-jam yang lain. Ini untuk satu minggu 40 jam ya teman-teman semuanya. Jadi berita ini sekarang lagi rame gitu dibicarakan di seluruh platform media sosial atau di media-media dan menjadi topik hangat ya, sama dengan kita yang di Indonesia. Mohon maaf ya kalau ada informasi UMR naik tentunya berhappy seperti itu. Tetapi meskipun UMR naik tetap itu biaya hidup ataupun harga bahan pokok itu akan naik juga, sama lah ya, di kita juga serupa.
Bedanya kalau di Korea itu satu kota, satu negara tuh sama ya. Mau di Buk, mau di atas, mau di daerah pun itu sama, UMR-nya sama. Jadi itu mau pindah-pindah ke daerah Daegu, mau bekerja di daerah Busan sana, mau bekerja di daerah Ansan, atau di daerah Gwangju, atau di daerah Daejeon yang dekat dengan markas Resmak, itu sama ya untuk kawan-kawan PMI ataupun yang lain. Jadi UMR-nya sama, ikut dengan kebijakan dari pemerintah kayak gitu ya. Jadi ini merupakan kenaikan yang oke, sebesar 10.000 won, 10.120 won gitu ya, 10.120 won ya untuk per jamnya. Itu kurs sekarang misalnya 11,7, berarti yang menjadi sekitar 111.000 sekian gitu ya, atau lebih nih untuk 40 jam per minggu ya, seperti itu. Nah, hari ini informasi itu dulu. Habis ini saya akan mengupload informasi yang cukup luar biasa kalau menurut saya, yaitu mengenai orang pacaran akan dibayar sekitar 5 juta lebih gitu ya, atau 11 juta, karena memang Korea lagi kekurangan populasi, bisa dibilang angka pernikahan di Korea lagi turun banget baik gitu ya. Nanti saya upload setelah video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya.